Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi di trigonometri. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran 1 ya, karena sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang sudut berelasi. Nah, nanti apa saja yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama adalah menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi kalau yang sudut istimewa tadi di kuadran 1, nah bagaimana nanti kita menentukan sudut di kuadran 2, 3, dan 4. Nah inilah yang dinamakan dengan nanti kita menggunakan sudut berelasi. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut berelasi. Ya, sebelumnya Ibu mohon maaf ya kalau suasananya agak ramai karena ini Ibu di kantor. Oke. Sebelum kita masuk ke sudut berelasi, ada beberapa hal yang harus kalian ingat, yaitu tentang kuadran yang pertama. Oke ya, untuk kuadran itu ada ketentuannya. Kuadran 1 itu sudut antara 0 sampai 90, kemudian kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 itu 270 sampai 360. Jadi sudut 360 itu balik lagi sama aja dengan sudut 0. Kalau misal sudut yang lebih dari 360 gimana? Misal sudut 1000 gitu. Ya berarti dia muter lagi. 360, muter lagi 360, nah, sampai nanti kekurangannya berapa untuk sama 1000. Oke, kemudian yang kedua adalah tentang sudut-sudut istimewa. Jadi yang kemarin kita isi tabelnya, kalian hafalkan ya. Ya, ini Ibu masih kosongan, nanti kalian lengkapi sendiri catatannya. Oke, ya. Tidak akan ada hasil tanpa usaha, benar kan? Nah, kalau kalian nggak melakukan tindakan apa-apa, kalian nggak melakukan usaha apa-apa, ya kalian tidak akan menghasilkan apa-apa juga gitu. Jadi mulai sekarang silakan kalian mulai berubah menjadi lebih baik, tingkatkan usaha kalian agar hasil yang kalian peroleh juga lebih baik. Oke, kita masuk ke yang pertama, menentukan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Untuk menentukan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, ada dua hal yang perlu diperhatikan sebagai patokan, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan patokan sudut 180 dan 360. Ya, Ibu stop dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi patokannya ada dua, yaitu kita menggunakan bantuan sudut 180 dan 360. Nah, bantuannya untuk apa? Kalian perhatikan terus ke belakang. Oke, kemudian misalkan kuadran ini adalah sumbu X dan sumbu Y, maka kan sumbu X positif itu yang ke arah kanan ya, sumbu Y positif yang ke atas, maka sumbu X yang negatif ke kiri dan yang Y negatif ke bawah. Ini nanti berguna untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri, apakah di kuadran 2 dia positif, di kuadran 3 dia positif, atau sebaliknya. Ya, sekarang kita mulai dari yang kuadran 2 dulu. Jadi yang ada di kotak kiri sebelah atas ya. Oke, misalkan kita akan menentukan perbandingan trigonometri sudut 150 misal. Itu kan ada di kuadran 2. Nah, misal seperti itu. Oke. Nah, 150 kan kita belum mempelajari ya, yang baru kita pelajari hanya sudut 0 sampai 90. Kemudian karena kita menggunakan patokan 180, maka untuk mencari perbandingan trigonometri sudut 150 itu sama aja mencari perbandingan trigonometri sudut yang hijau ini. Nah, misalkan adalah ini sudut theta, maka kita jadi punya segitiga siku-siku seperti ini. Sisi yang ada di depannya itu berarti garis yang putus-putus, sisi samping berarti yang kuning, kemudian sisi miringnya yang hijau lurus. Oke, maka sisi yang putus-putus itu karena sejajar dengan sumbu Y positif, maka nilainya positif. Kemudian yang kuning atau sisi samping itu nilainya negatif, dan sisi miringnya kan rumusnya akar
depan kuadrat ditambah samping kuadrat gitu kan. Nah, karena dikuadratkan maka yang negatif pun jadi positif. Oke, karena sin adalah perbandingan demi depan dibagi miring, maka positif dibagi positif, hasilnya positif kan. Nah, maka nanti nilai sin 150 misal itu nilainya positif. Nah, bagaimana dengan cos? Cos itu kan samping dibagi miring, jadi sampingnya tadi negatif, miringnya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi nanti nilai cos di kuadran 2 itu negatif. Kemudian tan itu kan depan dibagi samping, depannya positif, sampingnya negatif, maka nanti nilai tan juga bernilai negatif. Ini di kuadran 2. Nah, selanjutnya yang ada di kuadran 3, berarti yang sebelah kiri bawah ya. Oke, misalkan kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut berapa ya di kuadran 3, misal 210. Nah, karena patokan kita menggunakan bantuan 180, berarti sama saja kita dengan mencari sudut yang hijau ini. Nah, caranya sama. Oke, karena sisi yang putus-putus ini sejajar dengan sumbu Y negatif di bawah, maka tandanya negatif. Sisi sampingnya juga jadi negatif. Nah, sisi miringnya tetap positif. Oke, yang pertama sin depan dibagi miring, karena depannya negatif berarti hasilnya negatif, cosnya juga negatif. Nah, tannya negatif dibagi negatif, depan dibagi samping kan, berarti tannya nilainya positif. Nah, nanti di masing-masing kuadran itu nilai apa yang positif itu berbeda-beda. Tadi di kuadran 2 sin, di kuadran 3 tan. Nah, di kuadran 4 nanti yang positif udah ketebak ya. Ya, cos. Oke, misalkan kita mau mencari sudut berapa ya, 360, sudut 300 misalnya, maka oke, misalkan sudut itu ya, maka karena patokan kita adalah tadi 180 dan 360, sudutnya kan dekat ke 360, jadi kok macet. Oke, sudutnya yang hijau, misalkan itu adalah sudut theta. Nah, maka ya caranya sama dengan yang tadi ya, dia sejajar dengan sumbu Y negatif, sisi sampingnya positif, maka nilai sin itu negatif dibagi positif, nilai sinnya negatif, nilai cosnya sampingnya positif, miringnya positif, berarti cosnya positif, dan tannya negatif. Nah, kalau kita rangkum menjadi seperti ini, karena tadi yang negatif itu banyak, sedangkan yang positif itu masing-masing kuadran 2, 3, dan 4 kan hanya 1, maka kita ingat nilai yang positif aja. Nah, kalau di kuadran 1 kemarin yang kita pelajari kan sudut 0 sampai 90 semua nilai perbandingan trigonometrinya positif. Kemudian di kuadran 2 yang positif itu yang sin, di kuadran 3 yang positif itu tan, dan kuadran 4 cos. Nah, biasanya untuk menghafalkan ini kita membuat suatu singkatan. Misalkan ini, semua sin dikat, tangannya kosong. Semua sin, tan, cos. Atau ada juga yang makai dibalik dari kuadran 4, kotasi al itu semua maksudnya. Nah, terserah kalian aja enaknya gimana. Oke, kemudian karena tadi kita menggunakan patokan 180 dan 360, maka untuk di kuadran 1 nilai perbandingan trigonometrinya adalah sudut-sudut istimewa yang sudah kalian pelajari. Sedangkan di kuadran 2 sudutnya kan kurang dari 180, maka kita menggunakan persamaan ini. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Positif kan? Nah, untuk cos jadinya negatif. Tan juga negatif. Nah, sekarang yang di kuadran 3 tadi yang positif kan yang
tan. Karena kuadran 3 itu sudutnya lebih dari 180, berarti nanti 180 plus alfa sama dengan min sin alfa. Jangan bingung minnya dari mana, dari yang kita cari tadi ya. Di kuadran 3 itu yang positif yang tan. Nah sekarang yang di kuadran 4 kita menggunakan patokan yang 360. Tadi yang positif adalah yang cos, nah itu yang tan negatif ya. Oke, jadi ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran atau sudut-sudut berrelasi. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Misalkan tentukan nilai dari sin 2pi per 3. Nah, kemarin kan kalian sudah mengkonversi sudut ya. Maka kita ubah dulu 2pi per 3 itu nilainya berapa? Berarti kan 2 dikali 180 per 3, maka hasilnya 120. Nah, kita tentukan dulu sin 120 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Maka ingat, sin di kuadran 2 nanti hasilnya positif. Jadi kalau kalian jawab negatif, itu udah pasti salah. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang ini, yang sin tadi di kuadran 2. Karena sin 120, maka 120 itu diperoleh dari 180 dikurangi berapa sih? Biar hasilnya 120. Nah, 120 itu kan 180 dikurangi 60. Jadi kan kita pakai sifat atas nih. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Berarti alfanya berapa? Alfanya kan 60. Berarti sin 120 itu sama dengan sin 60. Sin 60-nya berapa? Setengah akar 3. Jadi nilai sin 120 itu sama dengan setengah akar 3. Sekarang yang kedua, tentukan nilai dari tan 300. Ingat, kita tentukan dulu kuadrannya. 300 ada di kuadran berapa? 4 kan? Oke, berarti kita gunakan 360 min alfa sama dengan min tan alfa. Tannya negatif. Kemudian tan 300 itu diperoleh 360 dikurangi berapa sih? Nah, kan 360 dikurangi 60, berarti sama dengan min tan 60. Tan 60-nya berapa? Akar 3. Jadi tan 300 sama dengan min akar 3. Sekarang tentukan nilai dari cos 510. Nah, ini yang tadi kan di kuadran kan sudutnya sampai 360 aja tuh. Nah, kalau lebih dari 360 gimana? Ya berarti kalian cos 510 berarti nah kita tentukan dulu 510 itu ada di kuadran berapa. Tadi kan paling pol kan 360, berarti 360 ditambah berapa biar mencapai 510? Nah, kan ditambah 150 ya, berarti cos 510 itu sama aja cos 150. Nah, ini ada di kuadran ke-2, berarti kita pakai rumus yang 180 min alfa. Cos 50 itu sama dengan 180 min 30, berarti alfanya sama dengan 30. Kemudian nilai cos di kuadran 2 tadi negatif, maka cos 150 sama dengan min setengah akar 3. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di grup WA atau boleh japri sama diksi. Oke, Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.